Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang lagi di channel YouTube aku, Triska Dia. Nama aku Triska Diana dengan NIM 8605579114, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, PGSD, UPBJJ Jember, Universitas Terbuka. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Dalam pengertian filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu membahas apa itu ilmu, bagaimana ilmu itu diperoleh, apa dasar kebenarannya, dan untuk apa ilmu digunakan. Dengan filsafat ilmu, kita memahami cara kerja ilmu pengetahuan, mulai dari metode ilmiah, kriteria kebenaran, hingga batas-batas ilmu. Jadi, filsafat ilmu membantu kita berpikir lebih kritis dan bijak dalam menggunakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang pertama adalah pengertian ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang dikenal sebagai kajian dengan pertanyaan apa, yaitu ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan. Ontologi menyelidiki segala sesuatu yang ada, being atau thing, baik yang tampak secara nyata atau fenomena, maupun realitas yang berada di baliknya. Dalam filsafat, ontologi mencakup kajian tentang manusia, Tuhan, dan alam. Karena itu, ontologi sering disebut sebagai pertanyaan tentang apa itu. Ontologi tidak hanya membahas hal-hal yang terlihat oleh mata, tetapi juga mencoba memahami hakikat terdalam dari sesuatu. Dalam filsafat, semua yang ada disebut, yaitu being atau sesuatu. Melalui ontologi, kita bertanya hal-hal mendasar seperti apa itu manusia, mengapa manusia ada, apa ciri-ciri utama manusia, dan untuk apa dunia ini diciptakan. Nah, dengan demikian, ontologi membantu kita memahami makna paling dalam dari segala sesuatu yang ada. Misalnya nih, mengapa ya anak yang malas belajar dan nilainya jelek? Secara personal hakikatnya bukan berarti anak tersebut bodoh, tapi kurang tidurnya atau main gadget setiap hari. Solusi awalnya yaitu kita harus atur jadwal tidur anak tersebut. Nah, tujuannya yaitu menjamin bahwa kita mengenali masalah secara menyeluruh, tanpa prasangka dan sesuai realitasnya, agar tidak hanya mengatasi gejala, tetapi benar-benar menyelesaikan akar permasalahannya. Dan selanjutnya yang kedua, pengertian epistemologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan atau kebenaran, dan logos yang berarti teori atau kajian. Epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan, the theory of knowledge, yaitu cabang filsafat yang membahas asal-usul, metode, validitas, struktur, serta kebenaran pengetahuan. Nah, bahwa epistemologi membantu kita memahami bagaimana pengetahuan didapatkan dan bagaimana kita mengetahui sesuatu itu dengan benar. Epistemologi mengajarkan kita untuk berpikir kritis, tidak langsung percaya, dan memahami sumber serta batas kemampuan manusia dalam mengetahui sesuatu. Dengan epistemologi ini, kita belajar menilai pengetahuan secara rasional, bukan menerima begitu saja. Contohnya teman-teman, si A ini bilang bahwa kalau sering minum jamu, saya sembuh loh dari diabetes. Nah, sebelum itu kita tidak boleh langsung percaya begitu saja. Bagaimana kebenaran ini diuji? Sebaiknya kita cek kebenarannya ke dokter dan ke jurnal medis. Ternyata jamu tersebut hanya membantu, tapi bukan merupakan pengganti obat.
Nah, sebaiknya dihindari agar tidak terjadi kesalahan. Tidak terjadi kesalahan tentang pengobatan. Nah, tujuannya keputusan ini tidak berdasarkan opini saya ya, melainkan berdasarkan informasi yang memiliki dasar yang dapat dipercaya. Selanjutnya untuk yang ketiga. Nah, yang ketiga itu yaitu aksiologi, cabang filsafat yang membahas tentang nilai. Secara etimologis, aksiologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu atau teori. Dalam Encyclopedia of Philosophy, aksiologi dipahami sebagai kajian tentang nilai, value atau valuation. Aksiologi merupakan ilmu yang menelaah tujuan, manfaat, dan kegunaan ilmu pengetahuan, serta bagaimana ilmu tersebut digunakan secara bertanggung jawab dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Nah, secara sederhana, aksiologi membantu kita memahami nilai dan manfaat ilmu pengetahuan. Aksiologi mengajarkan agar ilmu digunakan secara baik dan bertanggung jawab, sehingga tidak merugikan manusia atau lingkungan. Dengan aksiologi, kita belajar bahwa ilmu harus bermanfaat dan memiliki nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman tahu nggak contohnya apa? Saya kasih tahu ya contohnya ya. Contoh untuk aksiologi ini yang pertama yaitu dengan ilmu kedokteran. Nah, ilmu kedokteran ini digunakan untuk mengobati orang sakit dan menyelamatkan nyawa, bukan untuk tujuan yang merugikan manusia. Yang kedua yaitu bisa juga internet digunakan untuk belajar dan mencari informasi, bukan untuk menyebarkan hoaks atau kejahatan digital. Yang ketiga juga bisa guru mengajarkan bukan hanya agar siswa pintar, tetapi juga agar memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk kesimpulan semuanya. Untuk kesimpulannya, ontologi membahas apa yang diperoleh oleh ilmu. Tanpa ontologi, ilmu tidak jelas membahas apa. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya. Tanpa epistemologi, ilmu tidak punya dasar kebenaran. Sedangkan aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Tanpa aksiologi, ilmu tidak punya tujuan dan bisa disalahgunakan. Ketiganya membuat ilmu pengetahuan menjadi lebih jelas objeknya, benar cara memperolehnya, dan bermanfaat dalam kehidupan. Itulah penjelasan dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat ilmu. Saya harap kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna dari presentasi saya hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih, dan kalian semua jangan lupa untuk like, subscribe di channel aku ya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!